Oke, yang tadi nggak bisa nyala ya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala teman-teman. Warm, alhamdulillah. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kalian semua yang nonton video ini. Terima kasih udah klik video ini and welcome back to my channel. Saya Absor. Di channel Absor Recommend ini saya banyak bahas tentang peralatan dan perlengkapan, baik itu elektrik, mekanik, ataupun segala yang ada di sekitar kita yang sering kita jumpai atau bahkan sering kita pakai. Jadi bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, selamat datang saya ucapkan. Dan bagi kalian yang ingin mendukung channel ini sekaligus mengembangkan wawasan mengenai peralatan dan perlengkapan, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Nah, di video kali ini teman-teman akan saya bahas konten yang peralatan listrik ya teman-teman. Nah, tepatnya ya seperti di judul ya, adalah penanak nasi ya, Magic Jar ataupun Magicom ya. Ini barangnya, ini dari Cosmos. Ini untuk info aja teman-teman ya, sedikit apa ya, spoiler aja ini. Ceritanya Magicom ini ya punya tante kan, punya tante saya. Jadi di rumah pas ada acara butuh nasi banyak ya, maksudnya biar cepet juga, pinjem nih ceritanya, pinjam ke tante. Sekalinya pas dipakai itu kok dia nggak apa ya, kok anget gitu loh ya, nggak matang-matang nasinya kan, kata ibu sih ya kan. Terus setelah udah selesai acara, pas dicek sekalinya ini teman-teman, lubang ya bawahnya. Nah, lubangnya ini nggak tahu ya, memang ya kesalahannya sih ya, untuk koreksi juga sih. Kalau pinjem alat ya, untuk saya juga pesan ke kalian, kalau pinjem alat, apalagi yang alat-alat elektrik ya, listrik itu yang ada mesinnya, kalau bisa dicoba dulu di tempatnya ya kan, untuk mastiin ini memang berfungsi atau enggak ya kan. Terus kalau ada jumlah, dihitung jumlahnya memang segitu atau enggak, jadi biar nggak ada miskomunikasi kan. Jadi ini udah terlanjur pinjem, ternyata kok nggak matang-matang itu kan. Terus setelah saya dicek setelah acara, memang ada lubang dan dia mati total teman-teman, nggak mau nyala ya. Ini mati total, nggak mau nyala, jadi ya belum bisa dipakai. Nah ini, jadi kalau kalian nonton video ini, insya Allah repairan nih, perbaikannya berhasil ya, karena terus terang saya belum pernah perbaiki rice cooker ataupun Magicom seperti ini ya. Ini pertama kalinya, semoga berhasil. Dan masalahnya cukup kompleks, selain lubang nggak bisa nyala, dan ya nanti kita coba ya untuk perbaikannya. Pastikan yang penasaran jangan di skip, kalian ikuti step-stepnya, semoga bisa ready. Let's check this out. Ya, ini adalah tampang rice cookernya ya, dan ini alat bahan yang kalian siapkan: obeng, cutter, cashpan, tang kan. Terus ini sumber listrik, stop kontak, itu harus kalian siapkan untuk pengetesannya nanti. Nah, kita coba tes dulu ya. Kita masukkan ke stop kontak, terus kita hidupkan sumbernya. Nah, nggak ada hidup ya, harusnya itu bumnya udah nyala. Ini nggak ada yang nyala kan, apalagi cooknya, bumnya aja nggak nyala kok. Nah, oh ya, nggak ada yang nyala ya. Nah, inilah kerusakannya, mati totalnya, yang akan kita perbaiki dan kita cari penyebabnya. Kita matikan dulu sumbernya agar lebih aman nanti saat bekerja. Langsung aja ya, kita bongkar bagian bawahnya. Kita cari dulu di mana skrup penguncinya. Ini bagian bawah samping, ini harus kalian buka. Nggak bisa ini kalau diangkat langsung, karena dia ada penguncinya. Bukan obeng plus, skrupnya hanya satu aja ya, penguncinya hanya di ini bagian belakang samping. Ini yang mengunci agar dia tidak bisa ditarik. Ini udah terlepas, baru kita congkel. Nah, mudah sekali, dan rangkaiannya ada di bawah sini teman-teman, untuk rangkaian listriknya ya, ataupun kontrolnya. Nah, di sini ini adalah yang harus kita cari masalahnya, dalamnya ya teman-teman. Ini rangkaian-rangkaiannya ya, ini yang dari sumber,
ini. Terus di sini ada jumperan-jumperan yang ada yang ke lampu, ada yang ke elemen. Terus ini ada yang ke fuse ya. Terus di sini ada bar untuk conman ya. Ini dia masih baru nih, memang belum pernah dibuka. Ini tirapnya masih ada. Ini coba saya buka dulu ya, biar nggak mengganggu, biar lebih enak nanti ngeceknya. Nah, agar bisa dipakai lagi, kalian ambil lobeng aja teman-teman. Ambil seperti ini caranya kan. Kalau ada yang belum tahu, bisa cek video saya dari atas, cara ngelepas tirap agar bisa dipakai lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, bisa dipakai lagi nanti. Oke, sekarang lanjut. Nah, ini bagian-bagiannya teman-teman. Nah, ini yang dua ini dari sumber listrik ya. Ini dari stop kontak ini. Yang warna abu-abu kabelnya kan. Nah, ini sumber powernya. Ini kita cek dulu, bisa pakai AVO, pakai touchpen. Kita pastikan sumbernya masuk atau enggak ya. Biasanya kalau yang arah fuse ini, nah yang ke fuse sekeringnya ini kabelnya ini yang coklat ini ya, kalau kita urut. Nah, yang biru ini minusnya apa netral. Nah, kita kasih sumber listrik dulu, kita hidupkan ini. Nah, udah hidup, kita cek ya teman-teman, sini satu-satu nyala atau tidak. Nggak nyala teman-teman, hati-hati ya, karena udah ada listrik yang masuk. Nah, kalau nggak nyala bisa jadi kebalik teman-teman ya. Coba kita balik dulu nih, kan karena dia harus AC ya, ini bisa jadi kebalik. Jadi kita cabut, kita balik, straight. Nah, masukin lagi. Terusnya kabel yang warna coklat ini yang nyala, kita nyalakan sumbernya. Nah, terusnya yang coklat ini yang nyala teman-teman, kalian perhatikan ya, yang coklat harusnya touchpennya nyala. Nah, nyala teman-teman. Nah, itu ya, kelihatan ya lampunya ya, nyala. Oke, ada ya. Oke, lampu jadi sumbernya masuk. Sumbernya masuk. Terus kita cek nih fuse bagian sini ya kan. Fuse bagian sini harus kita cek. Nah, kita harus cek dia kan nyambung nih ke yang ini, yang merah ini. Nah, harusnya kalau fuse-nya nggak putus, dia di sini nyala teman-teman. Kita cek pakai touchpen ya. Ini lah biar lebih jelas. Ini harusnya dia nyala karena ini kan outputnya sikring ya. Sikring dari top kontak. Nah, ini ngalir ke sini kan, masuk ke ini konektor skun warna merah ini. Kita klik, kita tes. Dia nggak nyala teman-teman. Nggak nyala. Nggak nyala ya. Nggak kelihatan ya, saya geser dulu biar kelihatan kameranya. Ini harusnya barnya ini nyala, nggak ada yang nyala ya, touchpennya nggak ada yang nyala. Oke, jadi ini putus ini, kita coba bongkar. Kalau bisa di repair, kita repair dulu. Kalau yang lebih bagus kita ganti ya kan. Ini otomatis nggak ada yang nyala sama sekali ke yang lainnya ya kan. Kita matiin dulu sumbernya biar aman. Nah, ini kalau kalian perhatikan ya, ini kan dari sumber yang kabel warna coklat ini ya, sumber masuk ke fuse, diamankan. Terus dia standby di sini, bisa diambil arusnya kan. Ini bisa ngambil satu, ini bisa ngambil lagi entah ke lampu. Nah, ini kan ada yang ke lampu juga, karena dia udah putus di fuse-nya, jadi nggak ada yang masuk ke lampu ataupun untuk ke yang lainnya, nggak ada ya. Jadi benar aja dia mati total. Ini ada yang putus, jadi sumbernya tadi berhenti sampai sini aja ya. Kita coba ganti ya, kita coba repair dulu ya, kita lepas dulu.
ambil obeng. Terus kita lihat kondisi ini ya, kondisi sekringnya ya. Pastikan sumber listrik udah kalian matikan. Nah tadi saya sempat merasakan sengatan sedikit ya, shock, kan ada shocknya. Nah ini kalau kita perhatikan dia harusnya nih nyambung teman-teman ya kan, dari ini kan kabel yang masuk ini yang dari sumber utama coklat, nah masuk ke sini, baru dia standby di sini bisa dibagi-bagi yang butuh arus fasa ya sumbernya. Ini menurut saya putus dia karena overheat ya, kalian bisa cek video saya yang sebelumnya yang analisa mengenai kenapa kok dia bisa mati total sama ada lubang. Jadi ini fuse-nya putus nih, ini masih baru ya. Nah masih ada ininya kan, kita coba buka aja. Dorong aja, ini fuse-nya. Nah ini kalau lebih yakin kita cek pakai AVO ya, tapi ya AVO saya rusak, nemu AVO tapi rusak, belum sempat dibaikin. Nah ini perlu kita cek pakai AVO ya kan, dicek kontinuitasnya, tapi udah pasti tadi dari sini sumbernya udah mati. Nah, kalau mau lebih anu lagi kita cek deh pakai sumber, tapi kalian harus hati-hati ya, kalian harus hati-hati, pastikan kalian nggak nyentuh ininya. Nah cukup ini aja ya, coba kita kasih sumber. Bismillahirrahmanirrahim, hidupin ya, kita cek pakai touchpen aja. Ini tadi inputnya di sini teman-teman, nyala. Terus kita cek ujungnya ya, keluarannya. Nah nggak mau nyala, jadi otomatis dia putus nih teman-teman, padahal ujungnya nyala. Nah ini nyala, pindah ke depan nggak mau nyala. Oke, fix putus. Nah ini kebetulan saya belum punya penggantinya ya, saya coba repair dulu, nanti sambil kita ganti ya. Insya Allah videonya juga ada di lain ya untuk penggantian fuse nya ini. Nah kita butuh kabel nih, ini kita ambil serabutnya ya, seperti ini. Ini cara anu aja teman-teman, bukan cara yang standar ya, karena untuk kalau memang urgent harus dipakai rice cookernya nggak ada lagi ya, bisa di repair pakai ini dulu sambil, tapi kita prioritaskan untuk ganti fuse nya ya, karena kita nggak tahu ini tahanan kualitas antar arusnya berapa kan. Karena tadi kan 10 ampere ya, kalau saya ibaratin 1 ampere itu 1 helai, 2 ampere 1 helai, jadi kita butuh 5 helai. Ambil 5 helai, nah ini 5 helai, nah 5 helai serabut kita lilitkan ya. Ini kita lilit dulu, lalu kita lilitkan di fuse nya, sikringnya tadi sementara ya, tidak untuk sementahun ya, karena bisa jadi kualitas antar arusnya, KH nya ataupun tahanannya juga beda ya. Ini untuk cara cepat aja ya, sebelum ada spare part. Nah ini oke, langsung ambil ini yang udah dililit tadi ya, kita kaitkan ya seperti ini ya. Jadi dia pengganti sementara aja teman-teman. Nah dia ikut aja dan pengganti sementara. Terus kita pasang lagi selubungnya, pasang, sekaligus kita tes ya, ini bener yang rusak. Tapi kalau dari touchpen udah jelas ya dia yang rusak. Kita kan ini kita pasang satu dulu aja, karena nantinya kan juga mau dibongkar lagi. Nih kayak gini, masukin lagi di sini ya, biar dijepit di sini biar aman.
Oke. Tekuk ya, ikuti bentuk si rice cookernya. Terus ini jangan lupa kita masukin, sambungin lagi sini. Terus kita cek sumbernya ya. Ini kita rapetin juga ya, dia nggak goyang-goyang ya, karena akan berpengaruh. Kalau elektrik itu harus rapat teman-teman. Kalau ada goyang-goyang nanti bisa ada timbul bunga api ya, ataupun ngefong ya, nggak baik juga. Jadi fuse ya, pengaman. Jadi fuse-nya ini putus, mengamankan si rice cooker ini teman-teman, biar dia nggak terbakar ya, karena overheat, panas yang berlebih tadi. Diamankanlah sama si ini. Wah, kok jadi grogi ini teman-teman. Pasang dulu mountingnya ya, biar dia nggak goyang-goyang. Oke. Seperti ini ya. Kita tes nih. Kita masukin ya, colokin aja. Nah, hidupin sih ini ya. Oke. Kita tes ya bagian coklat. Oh, kebalik ini tadi. Hidupin dulu. Balik. Nah, hidupin lagi, tes yang warna coklat teman-teman. Pastikan kalian mengenai kabelnya ya, yang di dalamnya. Nah, nyala ya teman-teman. Nah, kelihatan ya, nyala. Dan pasti teman-teman, dia nyambung ke sini karena tadi udah kita sambungkan. Kita cek ya. Nah, nyala kan? Kelihatan nggak? Saya geser deh. Nah, ini yang saya bilang tadi, dia nyambung. Dia pasti akan nyambung ke sini teman-teman. Nah, nggak kelihatan ya nyala lampunya ya. Saya tutup aja deh karena ada cahaya juga ya. Ada di sini dah. Nah itu, ya kan? Nah kalian perhatiin. Nah, tadi kan nggak nyala. Nah. Oke. Jadi semuanya ini bisa nyala. Yang tadinya nggak nyala. Nah, karena harusnya ada semua, udah nyambung. Tadi udah di repair sementara. Oke, kita matiin dulu, kita cek baliknya ya, kita pasang dulu. Pasang aja. Buat merapin kabel, biar dia nggak nyentuh-nyentuh yang lain. Kita pasang lagi kayak awal. Pastikan semua di dalam udah aman. Nggak ada yang ketarik-tarik. Kita pasang ini ya teman-teman, ininya nyalain lampunya ini ya. Oke, yang tadi nggak bisa nyala ya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala teman-teman. Warm, alhamdulillah. Kalau ininya masih belum main, nah, tapi udah mau nyala kan, cuma karena dalamnya salah itu kan. Alhamdulillah berhasil di tangan kita teman-teman. Repair ya ini. Repair. Oh, udah nyala ya. Ada bomnya. Kalau kita pindah, dia akan pindah ke kup. Nah, ada cahaya ya. Nanti bom, kup. Oke, alhamdulillah berhasil. Repairan sementara ya. Untuk lebih safety-nya harus kita ganti sesuai tadi ya, yang 10 ampere 250 volt. Beli aja di toko-toko elektronik, insya Allah banyak ya untuk fuse-nya. Dan untuk videonya insya Allah saya buat di next video ya, karena ini udah terlalu panjang analisa sama repairnya. Caranya seperti itu. Jika ada yang masih bingung, silahkan tinggalin aja pertanyaan di kolom komentar, dan mungkin next juga akan kita sedikit repair yang lubangnya ini ya biar lebih bagus lah. Nah,
Terima kasih yang udah ngikuti video ini dari Lehanggear. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, tombolnya di bawah, gratis. Yang udah subscribe, makasih banyak. Yang udah dukung channel ini, terima kasih. Silahkan di like, silahkan di share, agar informasi ini juga sampai kepada orang yang membutuhkan ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Absor. Wassalamualaikum.